Pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan juga borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Ex-Jampitsus Febri Adriansah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansah tiba di rutan KPK pukul 11.20 Jumat malam. Febri tanpa rompi dan juga borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju ke rutan KPK dengan pengawalan petugas. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Ya, Febri mengungkapkan bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkapkan bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Ya, pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Silakan. Yang baik, Nata dan juga Yasmin, selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini yang mulai memasukinya nih libur akhir pekan. Pada pagi hari ini saya berada di kawasan Simpang Garuda, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, di mana pada pagi hari ini mobilitas warga mulai cukup ramai dari berbagai arahnya. Dan saat ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana gambaran lalu lintas di Sabtu pagi ini. Tepat di belakang saya ini merupakan kendaraan dari arah Cilangkap yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun menuju ke arah Cawang.
Jombang nampak mulai cukup ramai ya, namun tetap terbilang lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pondok Gede atau dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Keramat Jati mulai cukup mendominasi pada pagi hari ini dengan antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Yang perlu diapresiasi atau diantisipasi yaitu mengingat para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Keramat Jati atau dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cilangkap maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pondok Gede nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara sama halnya untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Jagorawi menuju ke arah Cilangkap maupun yang akan berbelok menuju ke arah Keramat Jati pun juga nampak relatif lancar. Tim kami di lapangan masih menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta yang masih berusaha untuk menerobos lampu merah. Dan jika kita berbicara terkait pelanggaran lalu lintas, memang ada korelasinya dengan kecelakaan lalu lintas. Dan menurut informasi data kami dari IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin masih cukup banyak, sebanyak 313 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 28 meninggal dunia, 40 luka berat dan juga 424 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 90%-nya didominasi oleh pengendara sepeda motor. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas. Ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami di lapangan dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15569 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Bribka Satria atas laporan Anda dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri akan terus mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh. Hal ini disampaikan oleh Kapolri saat meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI di Jakarta. Sekretariat bersama ini menjadi wadah konsolidasi sejumlah federasi buruh untuk menyatukan perjuangan dan juga aspirasi pekerja. Kapolri mendorong sinergi Polri dan buruh dalam menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Sekaligus mengawal program pemerintah termasuk hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja. Sementara Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut bahwa Sekretariat Bersama menjadi simbol persatuan buruh termasuk dalam mengawal pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, di satu sisi terus harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif. Karena Bapak Presiden tentunya memiliki banyak program yang harus kita kawal bersama, dan perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden. Kami mendirikan sebuah sekretariat bersama untuk menguatkan perjuangan buruh, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan beberapa masalah perburuan lainnya. Kami mempunyai kesadaran sangat tinggi, kalau tidak bersatu kami pasti kalah. Karena itu kami minggu depan sudah
mendapatkan jadwal bertemu pimpinan DPR antara Kamis dan Jumat, menyerahkan draft usulan Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang sudah selesai kami lakukan. Tim rumus selama 5 hari bekerja keras. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ya, uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Yang Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan.